Di Indonesia ini kan ada 6. 6 agama yang disahkan gitu. Mulai dari agama Buddha. Apa sih yang dominan disampaikan di kitab suci agama Buddha? Menahan hawa nafsu. Oke. Agama Hindu? Saling menghargai. Kristen? Mengasihi. Konghucu? Leluhur. Meneruskan perjuangan para leluhur. Islam? Akhlak. Oke. Dalam sejarah turunnya agama, setiap zaman ada wakil ya kan? Dan ada 25 nabi yang diakui sebagai wakil Tuhan. Kenapa Nabi Muhammad yang menjadi nabi terakhir? Dia yang meneruskan semua yang telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya disimpulkan dengan satu kata, akhlak. Dan hanya Nabi Muhammad yang dapat mukjizat langsung, yaitu kitab Al-Quran, perkataan Tuhan yang dituliskan. Yang lain kayak Nabi Musa punya tongkat merah, Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar, gitu. Nabi Isa ya lahir tanpa bapak ya. Nabi Nuh yang membuat perahu. Nabi Lut yang sejak dari nabi sampai akhir hayatnya sakit. Nabi Sulaiman yang kaya raya mukjizat. Artinya setiap nabi sebelum Nabi Muhammad ini ada kelebihannya dan mengajarkan satu hal spesifik satu gitu ya. Satu-satu. Tapi Nabi Muhammad ini seluruhnya. Dan hanya dia ada di satu orang itu. Hanya dia menyampaikan kebaikan itu dengan tingkah laku, bukan dengan kehebatan diri, bukan dengan kesaktian. Hanya Nabi Muhammad yang menyampaikan kebaikan itu dengan tingkah laku, yaitu hati, ucap, dan tingkah laku. Hanya dia. Oke. Nah, apa yang akhirnya membuat perbedaan agama ini malah memicu perpecahan gitu? Kalau pada dasarnya semua nabi di agama ini beruntun. Pertama karena merasa benar, merasa paling benar, otomatis yang lain salah semua kan. Yang kedua, karena kadang yang jelasin sendiri nggak ngerti dengan apa yang dia jelaskan. Makanya seolah-olah pada akhirnya si A jelasinnya begini, si B begitu, si C beda-beda karena tidak begitu ngerti. Maka terjadilah jarak, terjadilah perpecahan, terjadilah salah menyalahkan. Padahal semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu wakil Tuhan semua. Nah, regenerasinya ini setelah mereka mulai itu banyak improve. Banyak ngimprov sendiri. Okay. Mengatasnamakan Tuhan, tapi pada intinya untuk kepentingan pribadi. Ya salah satu pembakaran kitab ini, yang membakar itu tidak ngerti fungsi kitab. Jadi intinya perpecahan antar umat beragama ini awalnya merasa paling benar. Merasa paling benar. Masing-masing agama itu ya. Padahal tidak ada yang salah dan benar kan? Ya tidak ada, sesuai keyakinan masing-masing.
Yang yakin ya pasti merasa benar. Yang yakin pasti mengaku benar. Yang yakin pasti berkata agamaku benar. Kan kembali lagi kepada keyakinan masing-masing. Makanya ada kata-kata Nabi itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh kita salah menyalahkan antar keyakinan. Nah, kitab itu panduan hidup. Supaya kita ngerti bertuhan, supaya kita ngerti cara berhubungan dengan Tuhan, supaya kita ngerti dengan apa yang harus dan tidak harus kita lakukan, supaya kita tahu sejarah nabi-nabi, supaya kita tahu awal muasal penciptaan bumi, supaya kita tahu hari akhir. Nah, jadi kalau ada yang kecewa akan kitab, nyambungnya itu kemana? Kitab itu intinya biar kita jadi manusia yang berakhlak. Kitab itu intinya biar kita tuh tahu cara berhubungan dengan Tuhan. Pedoman hidup, kompas hidup. Biar kita menjadi hamba yang diridhoi Tuhan. Entah kenapa kadang kitab itu dianggap sakti. Bahkan dituhankan. Lebih memelihara kitab itu sendiri dianggap sangat bagus, tapi melecehkan orang biasa aja. Menghina orang biasa aja. Padahal tujuan Tuhan memberi kitab itu kepada Nabi biar manusia itu lebih ngerti, lebih teratur, lebih tahu diri, lebih beretika, lebih saling menghargai, lebih saling menghormati. Nah, kadang-kadang tidak mikirkan ke situ orang yang baca kitab tuh. Pokoknya kalau kitab itu dipegang hebat. Dan itu tanggung jawab yang menjelaskan kitab itu sendiri. Terus gini, kekecewaan terhadap agama tuh bahkan akhirnya berakhir dengan pembakaran kitab. Kalau di agama ini peraturannya seperti ini. Yeah. Di agama itu peraturannya seperti itu. Bentrok. Kan tiap agama itu ada peraturan masing-masing. Nah, kita juga dibebaskan mau pilih agama mana. Ibarat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akur. Kenapa kita penerusnya ini kacau balau, ribut? Mau tahu apa penyebab kacau balau itu? Karena bertuhan dan beragama atau membaca kitab itu kamuflase. Semua orang yang berperang antar agama, orang yang saling salahkan tentang agama, tentang kitab, tentang apapun, mereka tidak menghargai para nabi-nabi dulu. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kan satu kesatuan. Nah, kenapa kita penerusnya ini? Kalaupun ada yang melenceng dari agama itu tanggung jawabnya dengan Tuhan. Kan yang berhak mengadili kita semua kelak itu kan Tuhan. Yang paling tahu salah dan benarnya kita itu Tuhan kelak. Dan 25 nabi itu apa yang telah dia lakukan biar kita berakhlak, biar kita jadi orang baik, biar kita saling menghargai, biar kita saling mengasihi, biar kita saling menghormati, biar kita tahu diri. Susah banget sih. Tapi mau tetap dikatakan manusia. Ya kan lucu. Karena kebanyakan yang ahli agama itu cuma menceritakan sejarah. Tidak membentuk pribadi-pribadi. Bagaimana supaya tiap pribadi ini berniat baik, berucap baik, bertingkah laku baik.
Nah, kalau para nabi dulu itu yang dia lakukan. Utamakan. Bagaimana setiap umatku ini punya hati yang baik, punya ucap yang baik, punya tingkah laku yang baik, dan tahu cara berhubungan dengan Tuhannya, meyakini Tuhannya. Nah, kalau sekarang enggak, bertanding hafal-hafalan ayat. Bahkan kalau banyak tuh ayat dibungkus-bungkus, diikatkan di pinggang biar kena tembak gak mempan. Ya karena budu wa ayat nasta'in itu namanya. Kepada Tuhan menyembah, kepada ayat minta. Tapi biar orang percaya syariat, syariat itu usaha. Masa benda melindungi makhluk hidup? Masuk akal nggak? Benda bisa melindungi makhluk hidup. Kalaupun ada benda yang hebat, yang sakti, yang bisa terbang, itu pekerjaan iblis. Biar kita percaya. Nah, gimana itu Baca prosesnya? ini 7 kali, kalau bisa tahan napas. Kalau bisa puasa. Oke. Nah, setelah engkau puasa 7 hari, kemudian kau baca ini dengan tahan napas, keris ini pasti terbang. Nah, iblis dengar. Ketika dia mau selesai melaksanakan bacaan dan puasa, nempellah kau di keris itu. Dan bawalah terbang keris itu. Biar manusia itu percaya bahwa keris itu hebat. Yang pada akhirnya dia bertuhan ke keris. Itu kerjaan iblis semua dalam rangka menyesatkan umat manusia ini. Iblis pintar pula karena kita takut dengan ini, dia menyerupai itu. Ada gondoruo di pohon itu. Nah, iblis jadi gondoruo. Artinya iblis akan masuk dengan hal-hal yang kita percayai selain Tuhan. Iya. Kalau kau bisa baca ini, bisa kalau kau wiridkan sajadah ini, sajadah ini akan bisa terbang. Misal gitu Misal, ya. selama berapa hari? Selama 41 hari. Oke. Nah, di hari ke-41 selesai kan? Ya. Diduduki. Nah, iblis megangnya. Terbang kan? Wah, memang keren bacaan ini. Padahal itu pekerjaan iblis dalam rangka menyesatkan manusia. Kan itu udah janjinya. Udah janjinya. Akan aku sesatkan anak cucu Adam dari segala arah. Makanya lebih gampang mengajak orang untuk membaca ayat daripada mengajak orang berbuat baik. Apalagi kalau ada ayat yang kira-kira menguntungkan pribadinya. Wah, lebih keren lagi. Nah, itu sekali lagi, kitab suci itu panduan hidup kita.